Selamat malam, Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan kelompok Bible Kering di rumah masing-masing. Hari ini kita berkenan bersama-sama berkumpul untuk menggumuli sabda Tuhan. Peristiwa di hari-hari ini kita tengah menantikan hadirnya Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Kita besok Kamis akan bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, maka Bible kita pada malam hari ini akan membahas secara mendalam tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelumnya mari kita Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengantar kami masing-masing di rumah untuk berkumpul, mengikuti pendalaman Alkitab di kelompok masing-masing, di keluarga sendiri-sendiri. Kami serahkan untuk pemberitaan firman pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis nanti ya. Ada pertanyaan yang hendak saya lontarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ada enggak selain Tuhan Yesus, tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu yang hidupnya diangkat oleh Tuhan ke surga? Tidak mengalami kematian, langsung diangkat Tuhan ke surga. Jawabannya tentu ada. Kita melihat tokoh besar seperti Nabi Elia, ya, tidak mengalami kematian secara jasmani. Tuhan mempermuliakannya dengan mengangkatnya ke surga. Nabi Musa sampai sekarang tidak diketemukan makamnya. Diceritakan wafat, meninggalnya di Gunung Nebo, tapi mayatnya tidak diketemukan. Nah, salah satu lagi yang disaksikan di dalam kitab Kejadian, ada salah satu tokoh yang tidak pernah mengalami kematian, tapi juga hidupnya langsung diangkat oleh Tuhan ke surga. Orang itu namanya adalah Henokh. Saudara-saudara, itu dicatat sebagai tokoh teladan orang beriman oleh penulis surat Ibrani. Mari kita baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Ibrani 11 ayat yang ke-5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini kesaksian yang ditulis oleh penulis surat Ibrani tentang Henokh yang tidak mengalami kematian. Di kitab Kejadian pun juga disaksikan. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan sebagai orang percaya, Henokh ini orang percaya kepada Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Orang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudara dan saya tentunya juga sebagai orang beriman. Beriman kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Menjadi juru selamat kita, orang yang berdosa. Saudara-saudara, kalau sebagai orang beriman, nasib saudara seperti Henokh itu kan. Ya, nasib kita seperti Henokh, tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga. Artinya di dunia ini diangkat ke surga. Ya, di dunia ini meninggalkan segalanya yang ada. Meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki. Keluarga kita, seperti anak, istri,
suami, kalau Bapak Ibu sudah punya cucu, ya cucu, kerabat, teman-teman, saudara-saudara seiman di jemaat, kita tinggalkan semuanya itu. Juga yang kita tinggalkan harta benda kita yang kita miliki. Rumah, ikut dengan perabotannya, kendaraan yang kita miliki, seperti mobil, yang punya mobil, sepeda motor, uang, perhiasan, dan lain sebagainya kita tinggalkan. Pekerjaan kita, ataupun jabatan kita. Pokoknya semua kesenangan, semua ketenangan, dan kenyamanan di dunia ini kita tinggalkan begitu saja. Apakah saudara siap? Saudara-saudara, maaf ya, mungkin bagi yang usianya sudah lanjut, usia lanjut, sakit-sakitan lagi, juga rawan terhadap terjangkitnya virus corona seperti saat ini, barangkali mengatakan lebih baik, saya siap. Tapi bagaimana dengan kalian yang masih muda-muda, yang masih energik, masa depannya masih cerah ke depan? Mungkin tahun ini baru mau merencanakan menikah, atau mungkin karir saudara di pekerjaan sedang bagus-bagusnya. Siap saudara? Wah, nanti dulu mungkin saudara akan mengatakan demikian ya. Atau mungkin yang punya kegemaran, punya hobi nonton sepak bola. Ini karena wabah COVID-19, Piala Eropa ditunda tahun depan baru ditayangkan. Namun belum sempat nonton Piala Eropa, harus diangkat tahun ini. Nah, saudara-saudara, terlepas dari jawaban-jawaban siap atau tidak siap Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan yang lebih penting di antara saudara. Loh, kaitannya apa? Henokh yang diangkat di surga dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kaitannya apa? Besok kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kok membahas Henokh yang diangkat oleh Tuhan ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada perbedaan-perbedaan dan ada persamaan tentang peristiwa Henokh yang diangkat oleh Tuhan ke surga dan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Yang pertama kita akan melihat perbedaannya. Di mana perbedaannya? Bedanya bahwa ketika diangkat ke surga, Henokh tidak sempat mengalami kematian. Betul ya Bapak Ibu ya, Henokh tidak sempat mengalami kematian. Tapi Tuhan Yesus justru ya mengalami kematian dulu, disalib, bangkit pada hari yang ketiga, baru naik ke surga. Siapa Henokh? Henokh itu tokoh yang besar. Henokh itu tokoh yang sangat dihormati. Nah, di dalam kebesaran namanya, Henokh itu adalah manusia keturunan Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Bangsa Israel sangat mengagumi Henokh, tokoh Henokh. Kalau kita mencoba meminjam kitab suci dari saudara kita, dari umat Katolik, kitab Deuterokanonika, itu ada kitab Henokh. Saudara-saudara, jadi Henokh dalam kebesarannya itu adalah keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, justru yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu bedanya antara Henokh dan Yesus. Sama-sama naik, tapi ada perbedaan yang substansial. Persamaannya ada. Persamaannya baik Henokh maupun Yesus itu dicatat di dalam Alkitab kita sebagai orang yang sama-sama berkenan di hati Allah. Berkenan di hati Allah itu diterjemahkan di dalam bahasa yang lain, menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara, Henokh begitu berkenan di hati Allah, begitu menyenangkan hati Allah, hingga Allah begitu mengasihinya dan Henokh hidupnya dimuliakan, diangkat ke surga.
Sementara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, ketika menerima baptisan di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, teguhan dari langit dari atas itu ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara, sama-sama berkenan di hati Allah, sama-sama menyenangkan hati Allah. Di sini Allah berkenan kepada Henokh karena dia orang beriman. Allah berkenan kepada Henokh sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Sehingga penulis surat Ibrani menjadikan Henokh ini salah satu teladan, salah satu saksi iman. Sementara Yesus Kristus karena dia di dalam hidupnya yang sangat singkat di dunia ini, hidupnya senantiasa hanya untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Bagaimana dia melaksanakan kehendak Bapa di surga sehingga rela berkorban untuk mati menebus dosa-dosa manusia. Nah, saudara-saudara, tentang bagaimana cara Henokh terangkat ke surga dan Yesus yang terangkat ke surga, tentu kita tidak perlu bertanya-tanya lebih jauh, bertanya-tanya yang di luar kemampuan akal pikiran manusia. Tapi di sini ada istilah yang cukup membedakan antara Henokh dan Yesus Kristus. Kalau Henokh yang terangkat itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, baik kata terangkat ataupun mengangkat itu diterjemahkan dengan kata maitete, dari kata metatheseos yang artinya pemindahan atau metathesis. Saudara-saudara, artinya Henokh di sini dipindahkan oleh Allah. Dipindahkan dari mana? Dari dunia ke surga. Nah, sedangkan kenaikan Tuhan Yesus diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, yaitu analambano. Dari akar kata anapero, yang artinya melebihi atau melampaui semua yang ada. Artinya ketika Yesus naik ke surga itu melampaui, melebihi, mengatasi semua kuasa yang ada di dunia ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menyaksikan bahwa bukankah dia telah naik mengatasi. Dia mengatasi segala kuasa yang ada di bawah kolong langit ini maupun di atas muka bumi ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini perbedaannya. Henokh dipindahkan oleh karena teladan imannya. Allah telah mempermuliakannya, mengangkatnya ke surga atas dasar teladan imannya. Teladan iman yang bagaimana, saudara-saudara? Teladan iman yang begini disaksikan oleh penulis surat Ibrani. Dia orang yang percaya walaupun tidak melihat Allah. Tetap memiliki kepercayaan walaupun tidak melihat Allah. Percaya kepada Allah walaupun tidak melihat secara mata jasmani. Inilah teladan Henokh sehingga dia dimuliakan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, ini teladan yang harus betul-betul diperhatikan terlebih-lebih zaman sekarang ini. Ketika semakin banyak orang yang sudah tidak mulai lagi menaruh percaya pada saudara-saudara, ketika virus corona ini menggoncang dunia, bukankah dunia sedang sombong-sombong dengan capaian-capaian ilmu pengetahuan? Di situ meninggalkan peranan Allah di dunia. Sekarang ini kita melihat semuanya seakan-akan berhenti. Saudara-saudara, Eropa yang menjadi standar peradaban maju di dunia, belahan bumi manapun di dunia ini, mereka juga mengalami pukulan-pukulan karena virus corona ini. Sebelumnya mereka sama
Berapa banyak gereja-gereja yang sudah diubah menjadi museum? Berapa banyak setiap tahun orang itu meninggalkan gereja, tidak mau ibadah di gereja. Padahal kekristenan pada umumnya dibawa dari sana. Saudara-saudara, tetapi ada juga sebaliknya beberapa orang yang telah menyatakan diri, kita perlu mewaspadai, ada yang menyatakan diri, menyampaikan baik di dalam khotbah, dalam kesaksiannya, telah naik turun bersama Tuhan Yesus, dituntun oleh Tuhan Yesus dari bumi ke surga, turun lagi, bahkan diajak perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus, bahkan juga melihat suasana di surga dan akan ditunjukkan bagaimana masa depannya di dunia. Oh, orang ini sangat terkenal, pasti namanya menjadi populer. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang mempercayainya tanpa tanpa ragu-ragu untuk mempercayai. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus maupun Henokh, bukan kenaikan yang seperti ini yang dimaksudkan. Nah, sekarang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu apa? Belum besok Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita terlebih dahulu memaknai apa artinya Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara-saudara, dalam Injil Matius, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Perintah itu dikenal dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini artinya amanat agung itu mengakhiri babak kehidupan Yesus Kristus di muka bumi ini. Sekaligus juga mengawali babak yang baru, kehidupan gereja. Kehidupan gereja yang lahir setelah Yesus naik ke surga untuk memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini. Injil Markus lebih lengkap mengatakan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya apa? Membawa keselamatan secara utuh. Nah, ini penting sekali, bukan hanya keselamatan manusia, tapi alam ini juga menjadi sasaran amanat berita Injil ini untuk mewujudkan ciptaan yang utuh kembali. Karena ciptaan ini sudah dirusak oleh dosa, sudah dirusak oleh nafsu manusia yang mengeksploitasi alam ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, tentu mungkin kita mempunyai anggapan kalau orang itu sungguh-sungguh beriman, kalau orang itu sungguh-sungguh taat, kalau orang-orang itu sungguh-sungguh memiliki perbuatan baik, maka mereka akan mempunyai upahnya. Nah, itu sebetulnya konsep yang ada di dalam Perjanjian Lama, di mana perbuatan baik itu akan menabung seseorang untuk bekal di surga. Mungkin penganut agama lain pun juga memiliki ajaran yang demikian. Nah, kita sebagai orang Kristen yang mempercayai karya penebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa kita sudah mendapatkan itu. Karunia itu sudah kita dapatkan sepenuhnya. Semuanya, yaitu anugerah keselamatan oleh korban Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka sebagai orang yang sudah beroleh kepastian keselamatan, walaupun kita masih berdosa di dalam dunia ini, maka kita pun setiap saat masih membutuhkan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Selain itu pun kita pun juga didorong untuk memberitakan karya keselamatan itu kepada semua orang, kepada seluruh isi bumi ini. Ini sebagai ungkapan syukur kita. Saudara-saudara, pada akhirnya kita mau renungkan, refleksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus secara spiritual. Tidak perlu berspekulasi secara matematika, secara ilmu fisika dengan termodinamika. Mungkin dengan melihat jejak kenaikan Tuhan Yesus di surga di
Israel sana. Maka sesuai perkenanan Allah, kita meyakini dalam iman bahwa kita akan mengalami dimuliakan oleh Tuhan, diangkat ke surga. Walaupun terlebih dahulu kita harus mengalami kematian secara jasmani. Di dalam dunia ini pun soal kenaikan itu juga menjadi pergumulan. Hidup yang fana ini, kalau orang Jawa itu istilahnya dinaikkan, itu artinya dimuliakan, mulyo. Saudara-saudara, ada peningkatan hidup. Kalau sebagai orang Jawa dikatakan, wah uripmu ki saiki wis mulya, hidup kamu itu sekarang sudah enak, seperti itu. Hidup secara duniawi yang fana. Saudara-saudara, peningkatan dari kehidupan ekonomi kita, peningkatan dari jabatan kita, pekerjaan, karir kita itu yang masih kita perjuangkan. Tetapi juga peningkatan spiritual. Saudara-saudara, peningkatan spiritual itu menjadi warga baptis anak, menjadi warga sidi, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin jemaat seperti majelis, jemaat. Ada peningkatan spiritual yang sudah kita perjuangkan. Itu sama-sama kita upayakan. Biarlah saudara-saudara di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita meyakini bahwa kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Sehingga mari kita seperti Henokh, memiliki hidup yang berkenan, dikasihi oleh Allah. Allah akan mempermuliakan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kalau Engkau telah mempermuliakan Henokh di masa yang lalu, dan saat ini kami tengah mengenang kembali kenaikan-Mu ke surga, itu menjadi peringatan kepada kami semuanya, supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Engkau telah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Marilah sebagai ungkapan syukur kami menjadi anak-anak yang sungguh berbakti kepada Engkau ya Bapa. Tetap mempercayai Engkau di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Karena teladan Henokh sungguh luar biasa. Percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang sekarang ini berada di dalam pergumulannya masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Yang berbeban berat, Tuhan kiranya angkat. Berikan jalan keluar. Yang kecewa, putus asa pengharapannya, Tuhan memberikan kekuatan. Gereja-Mu kiranya tetap senantiasa memunculkan spiritualitas yang sungguh-sungguh berkembang, bertumbuh, walaupun di tengah-tengah goncangan seperti saat ini. Kiranya saat-saat yang indah seperti ketika kami berkumpul bersama untuk masa-masa yang lalu, tidak lama lagi kami akan merayakannya bersama-sama, berkumpul bersama di dalam ibadah, di dalam perkumpulan-perkumpulan. Itulah kerinduan kami bersama ya Tuhan. Jangan biarkan iman kami luntur di masa-masa social distancing seperti saat ini. Kami berdoa supaya wabah ini pun cepat segera berlalu oleh kuasa Tuhan. Kami memohon ya Tuhan supaya Engkau sendiri hadir mengasihi bangsa ini. Sehingga bangsa Indonesia dengan segala upayanya keluar dari krisis yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.